Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gua bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 262 sampai chapter 271. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau gua punya channel baru yang khusus untuk bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun Cina, kalian tuh bisa subscribe channel baru gua yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Makoto dan yang lainnya saat ini tuh mulai menjelajah labirin lagi. Lantai per lantai mereka lewati. Monster-monster terus dihadapi. Sampai akhirnya Makoto dan yang lainnya ini berhasil sampai di lantai 10. Seperti biasa Makoto mendaftarkan kartu petualangnya ke portal teleport. Tujuannya supaya dia tuh gak perlu lagi repot-repot untuk nyelesain semua lantai dari lantai 1. Lantai 10 ini terlihat seperti istana. Dalam ruangannya tuh terlihat sangat mewah. Gak lama di sana tuh ada satu orang yang menegur Makoto. Ketika ngobrol, orang itu terkejut karena Makoto itu adalah seorang pedagang yang berhasil sampai lantai 10. Gak lama datanglah Rokuya menyapa Makoto. Orang itu langsung terkejut ketika mendengar nama Rokuya. Orang itu juga terkejut karena Rokuya sangat mirip dengan gambar yang pernah dia lihat ketika dia masih kecil. Rokuya di sini tuh mengakui kalau perusahaan Kuzunoha adalah sekumpulan para monster. Rokuya nggak nyangka kalau Kuzunoha tuh berhasil nyampe lantai 10 hanya dalam setengah hari. Rokuya di sini tuh mau tahu tentang rute-rute yang dilewati sama Makoto. Makoto di sini tuh jelasin rute-rutenya. Dan semua rute-rute yang dijalanin sama Makoto, semuanya tuh berdasarkan atas analisis dari Hakuto. Hakuto di sini jelasin semua analisisnya tentang labirin Yaso Katsui. Mendengar itu semua, Rokuya salut sama analisis Hakuto yang bisa mengetahui cara kerja labirin. Rokuya di sini ngasih tahu dengan analisis tersebut, harusnya Makoto dan yang lainnya tuh nggak perlu saran dari Rokuya untuk sampai ke lantai 20. Setelah ngobrol lumayan banyak, mereka pun akhirnya istirahat dan mau makan bersama. Makoto tuh nanyain soal negosiasi dengan Rokuya yang akan membantunya. Rokuya di sini ngasih tahu kalau dia tuh bisa jadi perantara, tapi tentang keinginan Makoto, Rokuya nggak bisa bantu. Rokuya di sini ngasih tahu soal teman Pione dari Rose Garden yang telah dibunuh sama Makoto. Makoto di sini ingat kalau dia tuh membunuh 3 cewek bawahan Tomoki. Makoto nggak nyangka, ternyata salah satu gadis itu punya teman di Rose Garden. Makoto saat ini tuh memegang kepalanya. Di sini Rokuya tuh terlihat sangat menyukai makanannya. Rokuya di sini nanya siapa yang masak. Ternyata yang masak ini adalah Mio. Rokuya di sini langsung mendekat ke Mio dan dia tuh mengendusnya. Rokuya bilang baunya tuh bikin nostalgia. Mio tentunya terlihat mau ngambil tindakan, tapi tentunya dihentikan sama Makoto. Makoto di sini nanya maksud gak sopan dari Rokuya. Rokuya di sini ngasih tahu kalau dia tuh mencium bau dashi yang sangat luar biasa, makanya Rokuya tuh serasa nostalgia. Rokuya di sini mengakui kalau Mio adalah juru masak yang sangat luar biasa. Setelah ngobrol soal makanan, obrolan di sini menjadi serius lagi. Rokuya di sini ngasih tahu kalau Pione saat ini tuh mengincar Makoto untuk balas dendam. Pione adalah orang berjasa pada labirin ketika Nagadoma telah mati. Rokuya di sini tuh menganggap kalau hidup Makoto tuh saat ini penuh kesialan. Saat ini mereka masih mengobrol dan Rokuya tuh gak nyangka kalau Makoto adalah orang yang berhasil mengalahkan Sofia. Dari obrolan, di sini Tomoe tuh penasaran kenapa Rokuya tuh bisa kenal sama Ruth. Rokuya bilang kalau dia tuh kenal dengan gadis naga bernama Ruth.
Makoto di sini terkejut ketika dengar kalau Ruth adalah cewek. Tampilan Ruth saat ini tuh kayak pria muda dan dia bukan cewek. Obrolan saat ini masih terus berlanjut karena Makoto nanyain soal petualang Origin. Rokuya saat ini membawa Makoto dan yang lainnya ke tempat yang lebih private. Obrolan soal petualang Origin tuh bukanlah obrolan yang umum. Kurang lebih ceritanya tuh mirip seperti yang dibilang sama Sogetsu di video sebelumnya. Tapi intinya, petualang Origin ini bisa dibilang abadi dan mereka tuh hidup sangat lama. Para petualang Origin tuh bekerja dengan Sou Mamoru. Dan kemudian Sou Mamoru menikah sama Ruth. Mamoru juga membuat negara Elysian yang merupakan salah satu negara yang kuat. Makoto di sini terus bertanya dan diketahuilah ternyata ketika datang ke Isekai, Mamoru ini dikasih kekuatan pedang ambisi, keinginan, dan pedang sumpah yang bernama Damocles. Pedang itu ternyata adalah pedang cheat. Pedang itu merespon keinginan si penggunanya dan bisa menjadi lebih kuat tanpa bantuan pandai besi. Dan kemampuan pedangnya juga bakal meningkat kalau keinginan melindungi sangat kuat. Tapi walaupun gitu, pedang itu juga ternyata punya kelemahannya. Kalau pengguna mengingkari sumpah, maka si pengguna tuh bakal menerima luka yang besar. Rokuya di sini ngasih tahu kalau dia juga dikasih kekuatan. Makoto di sini mengerti bahwa para petualang Origin tuh mereka semua ternyata adalah orang bijak atau lebih tepatnya adalah orang dari dunia lain. Rokuya di sini ngasih tahu kalau 6 orang tuh datang ke Isekai secara bersamaan dan mereka tuh dilatih sama seseorang yang mereka sebut sebagai master. Diketahui juga kalau mereka tuh ternyata saling terhubung. Ternyata mereka semua tuh adalah rekan-rekan satu guild ketika dalam game online di Jepang. Makoto di sini paham bahwa Rokuya dan teman-teman guild di dalam gamenya, mereka semua tuh adalah orang-orang yang ditransfer ke Isekai. Dan Makoto saat ini paham bahwa cerita tentang game ini didengar sama Ruth dan akhirnya Ruth ini membuat guild petualang. Makoto di sini paham kenapa Rokuya dan yang lainnya disebut sebagai petualang Origin. Alasannya karena semua ide tuh diambil sama Ruth berasal dari pengetahuan mereka tentang game. Di sini Rokuya juga menasehati Makoto soal mencari pasangan. Intinya Rokuya ini ngasih tahu kalau Makoto udah dewasa. Di sini Mio tuh terlihat mengacungkan jempol dengan wajah memerah. Tomoe juga di sini tuh wajahnya merah dan dia tuh mengangguk tanda setuju. Rokuya di sini masih ceritain soal pembentukan guild petualang. Intinya demi menciptakan sistem guild yang sempurna, Ruth pun akhirnya pergi menuju Dewi dan dia tuh kerjasama dengan Dewi. Tentunya para petualang Origin juga diajak kerjasama sama Ruth. Singkatnya petualang Origin ini dibuat abadi dan keberadaan mereka seolah-olah dihapus dari sejarah. Di zaman itu juga ada naga yang menentang Ruth. Naga itu bernama Naga Futsu. Rokuya di sini ngasih tahu kalau Naga Futsu adalah naga yang sama kuatnya dengan Ruth. Tomoe di sini bilang kalau dia tuh nggak kenal sama Naga Futsu. Dan dia juga nggak tahu apa-apa soal Futsu. Jadi intinya Futsu ini nggak setuju ada guild petualang. Dan akhirnya terjadilah pertempuran antara Futsu dan Ruth. Pertempuran itu dimenangin sama Ruth dan guild petualang tetap terbentuk. Rokuya di sini ngasih tahu Ruth menghilangkan ingatan soal naga pasir Futsu dari para naga superior yang lainnya. Makanya Tomoe itu saat ini nggak tahu apa-apa soal Futsu. Untuk mastiin kebenaran dari cerita Rokuya, di sini Makoto pakai telepati dan menyuruh Tomoe untuk membaca ingatan Rokuya. Tapi di sini Tomoe tuh minta maaf dan dia bilang kalau dia tuh nggak bisa membaca ingatannya Rokuya. Makoto saat ini nggak nyangka kalau dia tuh harus bertemu dengan orang-orang abadi yang punya kekuatan luar biasa ketika ada di Lorel. Makoto dan yang lainnya tuh berpikir kemungkinan terburuknya. Kemungkinan terburuknya mereka tuh bakal bentrok dengan orang-orang tersebut. Makoto di sini menyuruh Beren, Shi, dan Hakuto supaya nggak ikut lagi dalam menjelajah labirin. Karena bisa aja mereka tuh bertarung melawan orang-orang abadi dan itu akan membahayakan bagi Beren dan yang lainnya. Tapi di sini Beren dan yang lainnya tuh menolak untuk pulang. Mereka tuh di sini mau berguna bagi Makoto. Di sini terjadi diskusi. Tapi pada akhirnya Makoto ini setuju untuk membawa Beren dan yang lainnya.
Karena perjalanan menjadi semakin berbahaya, Makoto dan yang lainnya pun diskusi strategi dalam menjelajahi lantai-lantai berikutnya. Saat ini ketika malam hari, Makoto tuh lagi jalan-jalan di kota dan dia tuh ngikutin Akashi dan Yuduki yang sedang berjalan menuju ke suatu tempat yang ternyata mereka tuh masuk ke dalam sebuah bar. Makoto di sini ngerasain bau masalah yang gak asing. Makoto melihat Akashi memegang sebuah botol. Makoto pun pakai sihirnya untuk menjatuhkan botol itu dan akhirnya botol itu pun jadi pecah. Makoto juga di sini tuh langsung pakai sihir angin untuk menghilangkan aroma menyengat. Makoto di sini tahu kalau botol itu adalah botol obat yang dikasih sama Tomoki. Yuduki dan Akashi, mereka tuh di sini tentunya terkejut dengan kedatangan Makoto. Di sini Makoto tuh mau ngobrol, tapi Makoto tuh nggak mau ngobrol di tempat umum. Makoto mengajak mereka tuh untuk pergi ke labirin supaya bisa mengobrol lebih lanjut. Dalam hatinya, Makoto ini nggak nyangka kalau Tomoki itu telah mengubah teknik pesonanya menjadi sebuah obat. Dan lebih gilanya lagi, Tomoki ini membuatnya seperti parfum yang aromanya tuh menyengat. Saat ini di lantai 4 labirin, Makoto pun nanya apa yang sedang diselidiki sama Akashi dan Yuduki. Yuduki di sini ngasih tahu kalau mereka tuh menyelidiki orang yang mengincar nyawa Iroha. Dan nama orang yang lagi diselidiki tuh bernama Tatsuki Kogetsu. Bisa dibilang dia tuh adalah menteri di keluarga Osakabe. Kogetsu ini adalah saudara dari Sogetsu. Yuduki juga di sini ngasih tahu kalau Kogetsu mengincar Kuzunoha. Makoto di sini nanya ke Akashi soal asal mula botol parfum yang sebelumnya tuh dipegang sama Akashi. Akashi di sini ngasih tahu kalau dia tuh kurang ingat karena ingatannya tuh agak samar-samar. Yuduki di sini tuh terkejut mendengar hal itu. Yuduki di sini heran karena harusnya Akashi tahu dari mana botolnya. Akashi tuh pernah cerita kepada Yuduki soal punya koneksi tempat aman untuk Iroha dan harusnya Akashi tuh mau bawa Yuduki ke tempat aman tersebut. Akashi bilang kalau dia tuh nggak pernah bilang hal itu. Intinya di sini Akashi tuh kayak kena hipnotis dan dia baru sadar lagi ketika Makoto tuh memanggil dan menghancurkan botol parfumnya. Nah, karena Akashi ini nggak ingat, di sini Yuduki lah yang cerita. Jadi koneksi yang dimaksud ini adalah ibu Iroha yang bernama Haruka. Akashi di sini tuh mulai ingat kalau dia tuh datang menemui Haruka di kuil Kishimo dan dia tuh dibawa ke ruangan yang penuh dengan aroma yang harum. Mendengar itu, di sini Makoto mulai ngerasain firasat yang sangat buruk. Akashi juga ngasih tahu kalau Haruka menyuruh Akashi untuk ngasih botol kecil itu kepada Iroha. Mendengar itu semua, Makoto ngerasa saat ini tuh udah sangat terlambat. Alasannya karena ibu Iroha ini udah terkena sama pesonanya Tomoki dan itu bisa dibilang sangat berbahaya. Makoto di sini ngasih tahu kalau parfum itu adalah kekuatan pesona dari Tomoki. Dan jika ada yang mencium aroma itu, maka dia bakal langsung menjadi budak Tomoki. Akashi dan Yuduki di sini terkejut karena pahlawan terlibat dalam hal ini. Akashi di sini ngasih tahu bahwa ada beberapa orang yang ada di ruangan aroma milik Haruka. Salah satunya tuh adalah Kogetsu. Makoto saat ini tuh benar-benar sangat pusing. Masalah demi masalah terus menghampiri Makoto. Makoto terlihat sangat kesal karena Tomoki tuh kali ini menjadi sumber masalahnya. Saat ini Akashi itu terlihat sangat pucat. Akashi ini sangat setia pada Iroha, tapi dia tuh hampir berpihak dan mengabdi pada orang lain. Singkatnya setelah ngobrol, semuanya tuh berencana untuk kembali ke hotel. Tapi nggak lama di portal tuh muncul Beren dan yang lainnya. Jadi intinya Beren dan yang lainnya tuh ternyata pergi malam-malam untuk menyelidiki labirin duluan. Di sisi lain, Haruka ini dapat info soal kegagalan Akashi dalam misi yang dikasih. Itu artinya Haruka ini masih belum bisa membawa Iroha ke sisinya. Haruka ini udah kena pesonanya Tomoki dan dia tuh sekarang menjadi pemuja Tomoki. Haruka juga di sini tuh mau membawa Iroha juga supaya menjadi pemuja Tomoki. Singkatnya Haruka ini mutusin untuk mengambil Iroha dengan paksa dan Kogetsu pun mulai bergerak. Paginya, Shiki ini mendatangi Makoto. Jadi, Shiki ini ternyata ngasih pelatihan ke beberapa murid Makoto. Dan saat ini tuh Jin lagi ada masalah dan bahkan Jin hampir mati.
Jadi, Shiki ini ngelatih Jin supaya terbiasa bertarung di daerah bersalju atau daerah dingin. Tapi ternyata ada suatu faktor yang menyebabkan Jin dalam masalah, dan itu nggak terprediksi sama Shiki. Jin di sini ternyata mengejar sesuatu sampai terlalu jauh, dan akhirnya dia tuh malah dikepung sama monster. Shiki di sini ngerasa bertanggung jawab, dan dia takut kalau Jin kenapa-napa. Gak lama, Makoto ini mendengar suara yang pernah dia dengar. Orang itu memperkenalkan diri dengan nama Sofia. Sofia di sini ngasih tahu kalau dia tuh diperintahin sama ayahnya untuk datang menemui Makoto. Nama ayahnya adalah False, atau lebih tepatnya itu adalah nama Ruth ketika jadi ketua guild petualang. Makoto di sini terkejut karena Sofia ternyata masih hidup. Makoto juga di sini terkejut soal Sofia yang memanggil Ruth dengan sebutan ayah. Oh ya, Sofia di sini tuh bentuknya kayak remaja, jadi bukan bentuk Sofia yang dewasa. Sofia ini ternyata terhubung sama Jin. Jadi di tengah latihan, Jin ini melihat Sofia dan berlari ke arahnya. Jin memanggil Sofia dengan sebutan Suster Miranda. Dan singkatnya Jin ini terkepung sama monster. Makoto dan Sofia saat ini masih mengobrol. Makoto di sini menganggap kalau kekuatan Jin masih sangat lemah. Sofia di sini terkejut karena orang sekuat Jin bagi perusahaan Kuzunoha tuh masih dianggap sangat lemah. Sofia di sini yakin kalau kekuatan Kuzunoha tuh sama persis dengan apa yang telah dibilang sama ayahnya. Sofia tuh di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat ingin bertemu sama Makoto. Sofia juga di sini tuh ngasih tahu bahwa pria bernama Aznoval dialah yang telah membunuh para monster yang telah mengepung Jin. Ketika ditanya sama Sofia, ternyata tujuan Aznoval ini mau pergi ke Shige. Makoto di sini terkejut karena Aznoval yang merupakan salah satu petualang origin, dia tuh mau pergi ke Shige. Makoto di sini tuh jadi agak waspada dan dia tuh mikirin tujuan Aznoval pergi ke Shige. Saat ini Makoto pergi mengunjungi Jin yang terluka dan diperban kayak mumi. Makoto di sini tanpa basa-basi langsung nanyain kenapa kondisi Jin bisa sampai kayak gitu dan hampir mati. Makoto di sini mau cerita detailnya dari Jin. Di sini Makoto juga mulai membawa nama Sofia. Jin di sini ngasih tahu kalau nama orang itu bukanlah Sofia. Bagi Jin, orang itu adalah guru pertamanya, teman dekat, dan orang pertama yang Jin hormati. Jin juga ngasih tahu bahwa orang itu adalah cinta pertama dari Jin. Jadi, Jin tuh mengenalnya dengan nama Miranda. Jin di sini bilang, harusnya Miranda tuh udah dewasa, tapi ketika dia bertemu lagi, ternyata Miranda tuh menjadi muda lagi. Jadi Jin ini nggak tahu kalau Sofia dewasa tuh udah dibunuh sama Makoto, dan Sofia yang ada sekarang tuh adalah Sofia remaja. Makoto, Shiki dan Jin mereka tuh di sini masih mengobrol. Inti obrolannya, Makoto dan Shiki ini ngasih peringatan sebaiknya Jin tuh jangan melakukan hal yang gegabah. Intinya agak dikasih ancaman supaya Jin gak gegabah, apalagi sampai membahayakan nyawanya kayak yang sekarang. Jin di sini tuh hanya diam ketika dinasehati dengan keras. Jin juga di sini tuh minta maaf tentang apa yang telah terjadi. Setelah bertemu sama Jin, Makoto saat ini pergi menuju kota Shige. Banyak hal yang mau diketahui di Shige, termasuk Makoto tuh mau pergi ke Ruth untuk mengetahui alasan munculnya Sofia yang remaja. Makoto pun saat ini berjalan menuju ke arah guild petualang. Di perjalanan dia tuh disapa sama Rembrandt. Rembrandt di sini jelasin soal kondisi perang dalam mencapai kemerdekaan kota Shige. Intinya perang ini masih berlanjut dan Rembrandt masih ngelakuin berbagai hal demi mencapai kemerdekaan kota Shige. Makoto juga di sini nanya ke Rembrandt soal seseorang bernama Aznoval. Rembrandt tuh cuma tahu kalau Aznoval adalah nama kesatria legendaris yang ada di negara Lorel. Rumor tentang Aznoval cuma ada di Lorel. Setelah ngobrol mereka pun berpisah. Saat ini Ruth lagi ngobrol sama Toa. Oh ya, Ruth ini sekarang lagi pakai nama Vega. Ruth di sini ngobrol sama Toa soal kekasihnya. Makoto di sini tahu kalau Ruth lagi ngomongin dia. Di sini Makoto pun kesal dengan bilang kalau dia tuh masih normal dan Makoto tuh masih suka sama cewek. Jadi Ruth jangan mengada-ngada kalau Ruth adalah kekasihnya.
Makoto juga di sini gak ngerti karena nama Ruth tuh bisa dibilang sangat banyak dan selalu berubah-ubah. Makoto saat ini mengajak Ruth ke perusahaan Kuzunoha. Ada banyak hal yang pengen Makoto tanya kepada Ruth. Di sini Toa tuh ngerasa gak enak dan dia tuh mau pergi. Tapi sebelum pergi, Toa ini ditanya sama Makoto. Makoto di sini nanya ke Toa soal Aznavour. Toa di sini bilang kalau dia tuh tahu bahwa Aznavour tuh adalah petualang origin dan kesatria legendaris di Lorel. Toa ngasih tahu dari semua cerita heroik para petualang origin, kisahnya Aznavour lah yang paling disukai sama Toa. Setelah banyak cerita, Makoto di sini bilang kalau Toa tahu sesuatu info lain tentang Aznavour, Toa bisa ngasih pesan kepada Makoto. Makoto saat ini ngobrol sama Ruth di tempat yang sepi. Makoto di sini tentunya dia tuh nanyain soal Sophia remaja yang muncul ke hadapannya. Intinya, Ruth tuh ngasih tahu kalau Sophia tuh beneran udah dibunuh. Ruth juga ngasih tahu bahwa alasan dia membangkitkan Sophia itu semua agar Sophia tuh bertanggung jawab atas apa yang pernah dilakuin sama Sophia. Selain itu, Sophia juga punya beberapa kekuatan Ruth di dalam tubuhnya. Jadi Ruth tuh mutusin untuk mendaur ulang Sophia, atau lebih tepatnya membangkitkan Sophia. Dan salah satu caranya tuh dengan menanamkan ingatan bahwa Sophia tuh bakal nurut sama ayahnya. Jadi Sophia tuh gak akan aneh-aneh tanpa perintah ayahnya. Ruth saat ini ngasih tahu bahwa Sophia tuh sekarang lagi berusaha keras di Kaleneon. Dia tuh udah banyak menangani rekonstruksi kota Kaleneon. Ruth juga bilang kalau Sophia tuh saat ini terlihat senang ketika disuruh membantu. Intinya bagi Ruth, gak ada salahnya untuk ngasih kesempatan kedua kepada orang-orang yang udah bersalah. Ruth juga di sini ngasih tahu alasan kenapa Sophia dibuat remaja itu semua karena usia remaja adalah usia yang paling bagus dalam menerapkan teknik maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki sama Sophia. Makoto saat ini udah paham kenapa bisa ada Sophia remaja. Dan saat ini Makoto langsung bertanya soal petualang origin. Makoto ini udah dapat beberapa info tentang origin, tapi kurang afdol kalau nggak nanya langsung kepada Ruth karena Ruth adalah pencipta guild petualang. Ruth di sini tentunya penasaran dari mana Makoto bisa dapat info soal petualang origin. Makoto di sini ngasih tahu kalau dia dapat info tentang origin tuh dari Rokuya. Mendengar nama Rokuya, di sini terlihat ekspresi Ruth yang seakan-akan nostalgia terhadap nama Rokuya. Ruth juga di sini tuh terlihat senang ketika tahu Rokuya. Menurut pandangan Ruth, Rokuya ini adalah tipe penyendiri, suka menggambar, dan ketika membunuh, Rokuya tuh adalah tipe orang yang akan memasang mata yang sedih. Ruth di sini tuh nggak menyangka kalau para origin ternyata ada di labirin. Ruth gak pernah mendengar info itu dari Nagadoma. Ruth di sini ngasih tahu sebaiknya Makoto tuh nggak perlu khawatir. Ruth gak punya niat untuk memihak kepada mereka. Tapi walaupun gitu, Ruth bilang kalau dia tuh bakal mengawasi mereka secara diam-diam. Makoto juga di sini nanya kenapa origin dijadiin abadi. Bagi Makoto, menjadi abadi itu adalah sebuah hukuman. Makoto gak suka hidup abadi karena nantinya tuh cuma dia yang bakal hidup satu-satunya di saat orang lain tuh udah meninggal. Makoto tuh lebih suka umur yang panjang daripada hidup abadi. Singkatnya saat ini, Ruth pun ngasih tahu sejarah masa lalu tentang apa yang terjadi. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.